Kamu harus cinta dulu, kamu harus menikmati dulu. Baru kamu itu bisa berbagi kebahagiaan sama yang lain. Oke, sore Mbak. Sore. Ya, nama aku Zaki. Di sini aku sebagai penulis dari Koven Magazine. Jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar cerita dari Mbak Ayu nih. Di kopi itu bagaimana kok bisa masuk ke dunia kopi, habis itu nanti kurang lebih Women in Coffee itu bagaimana sih gitu, karena berhubung juga di edisi ini kita bakal membahas tentang Women in Coffee itu sendiri. Nah mungkin buat awalan nih Mbak ya, buat yang pertama nyantai aja sih sebenarnya ya. Oke. Nanti bisa Kelihatan perkenalan. tegang saya. Selalu. Boleh perkenalan diri dulu Mbak, buat Oke. teman-teman yang belum tahu, mungkin nama lengkap, asal, mungkin langsung dilanjut aja cerita. Awalnya kenal kopi dari mana sih? Kapan? Orang mengenal saya sebagai Ayuri Murakami. Namanya sastrawan sekali. Yoi. Sastrawan Jepang nggak sih? Enggak juga, Oh, enggak ya? Murakami itu bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Itu artinya keberuntungan. Siap. Oh iya. Saya asli dari Jogja, Jogja Tulen. Banyak yang bilang saya bukan asli Jogja, mungkin dari logat atau suka ya. Tapi saya asli Jogja, Jogja banget. Jogja abis. Terus kesibukan saya saat ini sebagai Kerani DKJ. DKJ itu singkatan dari Dongeng Kopi Jogja. Oke, kerani ya? Istilahnya kerani. Kerani itu kan profesi yang mungkin jarang dibanggakan ya sama seseorang ya, tapi saya cukup bangga. Tapi kerani itu apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu nih kerani. Masa nggak tahu kerani itu itulah apa ya? Sekretaris. Ya kasarannya seperti Heeh. itu, catat mencatat, suka ngelipingin surat iya. atau nota lebih tepatnya. Oke, ngelipingin nota, siap. Atau nyatetin apapun hal administratif gitu. Berarti sekarang sibuknya di ini, kita sekarang lagi di dongeng ya? Iya, di kita tempatnya Mbak Ayu. Oke, siap. Nah, langsung lanjut nih Mbak, yang tadi gimana kok bisa masuk ke dunia kopi itu ceritanya gimana tuh? Dari tahun berapa? Jadi saya itu selesai sekolah karena saya sempat gagal kuliah. Gimana caranya jadi saya punya misi gimana caranya saya bisa keluar rumah tanpa membebani siapapun, yaitu kerja otomatis kan. Jadi saya kuliah langsung kerja dan beruntungnya saya dapat kerjaan. Di tahun? Saya lupa, 2011 ya, saya lupa. Jadi udah Ingatan saya 10 pendek tahun sih, maaf ya. Jadi saya memutuskan untuk bekerja. Waktu itu nggak langsung di Dongeng Kopi, nggak langsung di kopi. Saya ngantor dari pagi sampai sore, itu kerjaan utama saya. Terus di Sambi itu karena tuntutan kebutuhan, jadi saya perlu pendapatan tambahan. Saya itu cari part time malam kan, yang luang waktu saya itu di kafe. Waktu itu pertama kali saya kerja di kafe itu kafe bernuansa Turki. Oh iya. Makanan Turki, ada sisa, ada kopi-kopi Turki. Berarti tahun itu belum fokus ke kopi. Belum, Tempatnya belum fokus ke kopi gitu ya, masih belum. banyak. Jadi saya masih yang kerja cari kebutuhan, belum ada keinginan untuk ke depan mau gimana, itu belum ada. Jadi masih random lah. Yang penting hidup dulu, survive dulu nih. Di situ saya sebenarnya kenal kopi, udah kenal kopi. Yaitu di situ ada metode paling tua di kopi, namanya kopi Turkish. Jadi ibrik, ya betul, pakai ibrik. Cuma karena di situ kafe itu nggak fokus di kopi, nggak serius di kopi, jadi saya juga nggak dapat feel-nya waktu itu. Oh, tapi Jadi pernah nyoba bikin ibrik itu udah? Pernah. Cuma karena mungkin beda sama yang saya pelajari sekarang ya. Ibriknya dulu masih yang ibrik pakai panci ibrik, bukan ibrik yang ibrik itu pakai panci. Tapi orang Turki yang punya, cuma dia kayaknya pakai panci, dan waktu itu cuma saya disuruh bikin pakai panci. Cuma ada rempahnya, ada kopinya. I see. Itu aja sih kopinya, kalau yang lain cuma biasa. Habis itu dari situ bikin masuk di kafe Turki gitu, habis itu gimana tuh ceritanya? Karena saya tuh cuma kerja memenuhi kebutuhan ya. Terus belum dapat lah, ketemulah yang namanya bosen
sempet ya. Itu berarti berapa bulan tuh sampai kok mutusin kayak Pas sekali ya. bosan? 3 bulan lebih kayaknya. Tapi itu masih kerja ya? Masih kerja dan beruntungnya saya nggak kontrak. Ya. Nggak kontrak karena saya harus selesai kerja, harus ke sana, nggak mau dikontrak lah intinya. Iya. Akhirnya 3 bulan lebih itu saya ngalamin rasa bosen dan capek karena waktu itu tuh kafenya itu ruko tapi tingkat 3. Dan selain saya yang bikin kopi, saya juga nyeper yang bayangin saya naik turun tingkat 3. Jadi harus jalan terus tiap hari gitu ya? Jadi saya pengennya sih sebenarnya siang ngantor mikir, malam tuh fisik it's okay, tapi itu terlalu capek menurut saya. Jadi saya lebih sering bangun kesiangan, terus kadang capek, sakit lah apa, terus sebenarnya mau nggak mau saya resign dari situ, kerja di kafe lain biasa, kafe yang biasa Tapi aja. di tahun itu udah banyak coffee shop atau belum sih di Jogja gitu Mbak? Itu nggak bisa juga dibilang coffee shop ya karena spesialnya bukan kopi. Karena lebih kayak ke Cafe restoran aja, tapi ada minuman kopinya Iya, gitu ya? jadi cuma varian menu aja. Tapi dibandingkan dulu sama sekarang jauh Beda banget beda banget. Kalau sekarang ibaratnya ngopi tuh jalan kaki aja udah dapat kedai kopi enak-enak ya. Dulu tuh Tiap lama cari 5 kopi, meter ada. susah banget dulu tuh. Bahkan aku tuh nggak ngerti kalau ada kopi tuh Arabica sama Robusta tuh. Oh padahal itu kerja di Ya cuma dikasih tempat waktu itu resto yang dikasih ininya. kopinya tuh kopi yang udah jadi tinggal kamu bikin. udah Jadi, bubuk gitu. iya. Beda sama sekarang yang biji Betul, gitu. jadi nggak ada edukasi sama sekali. Cuma ini caranya bikin begini gitu aja. Cuma aku ngerjain aja. Jadi kopong ya. Jadi aku ngerasa nggak dapet Yang feeling penting di situ. ininya dulu nih, Iya, gini, hidup dulu ya. Iya, tapi karena part time juga kan nggak bisa dipaksa ya. Aku Iya, tetap iya. mengutamakan pekerjaan utama. Akhirnya aku resign dan pindah. Akhirnya ketemulah Dongeng Kopi. Waktu itu sebenarnya belum Dongeng Kopi nih, sebelum Dongeng Kopi jadi. Itu kan ada sesosok laki-laki. Sosok laki-laki. Sosok laki-laki. Siapa ini? Jadi suami saya sekarang. Alhamdulillah. Kayaknya ini impian semua orang yang kerja di coffee shop tuh bertemu di coffee shop gitu. Ya berharaplah Bakal ya. Ada dia masih orang asing ya waktu itu. Jadi saya diajak ketemu temen dan temen itu kebetulan temennya dia. Iya. Yang waktu saya ketemuan sama temen, ketemu nih dia datang nyamperin kita karena waktu itu di kedai kopi juga tapi yang dia set up bukan punya dia sebelumnya. Terus dia cerita, aku nih pengen punya mimpi saya tuh punya mimpi saya itu bikin warung kopi. Langsung ngomong to the point padahal baru kenal tuh gitu kan. Keren ya. Tuh Dari awal sudah impresinya udah mantap ya. Iya dia langsung yang kayak kelebihan dia mungkin kayaknya pinter milih orang kali ya. Jadi dia langsung ditembak. Nah, aku tuh butuh tip, dia bilang gitu. Oke. Padahal baru kenal gitu. Baru kenal. Ini cowok yang nggak biasa banget aku temuin. Biasanya kan cowok kan jaim, apalah, basa-basi. Ini enggak, ini to the point yang aku pengen kamu jadi tim aku. Aku nggak bisa, aku nggak ada waktu. Aku malam kerja, aku pagi kerja, dan di sela-sela waktu luangku yang lain aku kerja lagi. Oh iya. Di akhir pekan sama beberapa waktu pagi yang mungkin aku senggang, aku kerja itu sebagai supervisi salah satu brand di mitra-mitra gitu. Jadi Cewek strong nih. Cewek strong. ya harus bertahan hidup kan, Siap, karena aku ya. benar-benar nggak mau merepotkan siapapun. Mandiri. Harus keluar rumah, nggak mau yang merepotkan lah. Terus akhirnya udah nih Dapat tawaran. dapat tawaran. Terus ya aku ya santai kan karena kita lagi ketemu pertama, aku pikir itu bercanda Iya, kan. iya. Aku nggak bisa mas, aku nggak ada waktu kan, sambil ngopi. Aku nggak ada waktu mas, aku juga punya kebutuhan. Kalau misal kamu mampu membayar kebutuhanku sesuai aku bekerja sekarang, mungkin nggak apa-apa gitu kan. Dan waduh gitu. Ya gila kan tinggal pekerjaan gitu kan. Iya. Waduh, aku baru mau buka nih, kamu udah memupuskan semangatku dari bercanda. Akhirnya buyar omongan itu dan udah jadi omongan menguap Lewat aja. aja. Terus lambat laun itu kok ternyata kedai kopi yang mau dia bikin, Dongeng Kopi pertama kali itu deket sama kosan saya. Itu kebetulan atau? Kebetulan, sumpah banget ya? kebetulan. Jadi setiap saya kerja, saya itu selalu lewat. Saya ngerti perkembangan itu dari dari yang ruko Lagi belum jadi dibangun apa-apa gitu dibangun, ya. dan dia ikutan mas,
ngapain padahal nggak kelihatan badan tukang, tapi yang dia berusaha untuk sok-sok turun tangan ngomong, juga gitu ya. kadang tidur di situ, kadang apa, jadi aku setiap lewat tuh pasti selalu ada dia, dan dia selalu yang mencari cara bagaimana mendekati saya waktu itu kan, karena deket kan rasanya gitu. Gila ya. Ayo kita ngapa gitu kan, terus diajakin. Nah di situ lama-lama karena saya sering lewat, saya merasa aku belum pernah nih nemu tim yang begini, atau aku belum pernah nemu orang yang kayak gini banget gitu. Tapi itu saat itu ngelihatnya masih as a team gitu ya, kayak atau sudah mulai? Belum ya? Jadi sama ketertarikan aja, ketertarikan personal yang dia kok beda kerja gitu. keras emang megang omongannya gitu iya, ya. Yang terus aku ngerasa orang ini kayaknya perlu bantuan gitu kan. Dia bilang ini mimpi ya. Semacam, dan aku tuh nggak ada visi misi, maksudnya belum punya mimpi jelas ke depan kayak gimana. Saya cuma butuh bertahan hidup. Kelamaan saya juga merasa kayaknya perlu bener orang seperti saya merasa percaya diri lah bahwa saya sangat dibutuhkan. Terus akhirnya saya kontak, oke, kapan wawancara? Tetap formalitas ya. Kapan wawancara? Akhirnya jadilah di Dongeng Kopi sampai sekarang Waktu itu dan sampai entahlah seterusnya. Iya, semoga long last, amin. Situ mulai mulai merasa ya, karena berawal dari kesungguhan atau ketulusan jadi cinta. Awalnya saya hanya merasa pengen aja, kepengen aja, itu yang lama-lama saya bisa jatuh cinta sama semuanya. Maksudnya kopinya, bukan sama yang punya aja ya. Belum, surroundingnya juga belum. Tapi di lingkungannya tuh udah emang suka kayak gini dunia kopi gitu ya. Jadi aku ngerasa itu dunia baru banget yang aku udah kerja di mana-mana dan aku merasa aku belum pernah dapet yang seperti ini nih. Nice. Tapi itu bedanya apa sih, kayak waktu masuk ke kedai kopi pertama kali, bedanya sama yang pekerjaan sebelumnya tuh kayak gimana tuh Mbak? Beda banget. Yang bikin kayak wah asik juga nih di kopi gitu. Jadi bisa jadi diri saya sendiri. Oh iya. Jadi saya tuh tipe yang memang sebenarnya seneng pekerjaan fisik ya. Saya seneng olahraga, saya seneng bergerak, dan kerjaan utama saya itu ngantor Mas, duduk. Jadi Tapi karena di situ utama saya kan nggak mungkin saya gambling gitu ya. Yang saya tinggal waktu saya gonta-ganti ya part-time saya. Ada yang ya bosen lah apalah. tapi yang didapat di dunia kopi itu apa sih? Apa insight yang didapat dari situ gitu? Dari kopi itu saya kebahagiaan. Bahagia. Kenapa? Saya merasa kok bisa bahagia gitu? Merasa bisa melakukan pekerjaan yang saya suka akhirnya. Sebelumnya tuh kayak belum kerja menghabiskan waktu, gajian. Iya, mungkin dihabiskan gitu aja. Kerja lagi. Di sini tuh saya ngerasain yang misal omset sedikit atau bahkan nggak profit, itu juga saya kepikiran saya gimana nih caranya sampai yang kayak gitu. Terus kalau misal over target tuh yang ikut seneng juga, padahal ya waktu itu belum saya juga yang punya kan. Itu job desk-nya di sana apa aja Mbak? Jadi apa yang Mbak Ayu handle di situ? Nah, yang bikin saya luas itu saya mengerjakan semuanya karena saya tuh nggak punya skill apapun. Oke. Paham kan? Jadi maksudnya saya nggak bisa ngebar waktu itu. Saya belum pernah nyerper. Sebelumnya mungkin pernah nyerper tapi nggak di bidang ini karena Dongeng punya sejak awal punya punya ciri khas yang kamu harus bisa menyesuaikan di sini. Oke. Kalau enggak, ya nggak bisa nyatu sama Dongeng. Kalau emang ciri khasnya kayak gimana tuh? Apa yang ya harus menjadi personal yang bahagia. Oh gitu. Yang kamu harus cinta dulu, kamu harus menikmati dulu. Baru kamu itu bisa berbagi kebahagiaan sama yang lain. Misal pelanggan. Quotes of the day. Gitu. Tapi harus cinta dulu, Iya, bahagia dulu, baru kita bisa nge-share ke Bener, semuanya gitu ya. Siap. Makanya long last. Ibaratnya kalau dipikir bosen ya ada, namanya juga manusia ya. Dalam hubungan apapun juga pasti ada masa bosen, ada capek, rasanya pengen udah gitu. Tapi udah berapa tahun nih Mbak di Dongeng? Bukanya tahun sekitar 2014, 8 tahun ya. 8 tahun. Sampai sekarang masih
naik turun Naik turun ya. sih. Tapi tetap bertahan. Harus. Karena udah saya lepas semua pekerjaan saya. Semuanya di sini gitu ya. Jadi pelajaran saya di masa lalu, saya itu memang bisa mengerjakan pekerjaan banyak. Tapi saya nggak bisa fokus ketika saya masuk dongeng kan saya harus belajar ya kopi. Dunia baru yang harus saya pelajari ketika saya harus berkorbanin mana yang harus saya korbankan itu pekerjaan saya. Dan sekarang fokus di sini. Ini kan Mbak Ayu dari dulu udah masuk mulainya malah dari kan di barista gitu ya. Pokoknya dari tahun 2012 kan kopi belum se-hype sekarang tuh. Ya, sekarang juga kita lihat banyak cewek-cewek itu jadi baristanya yang memang mereka bangga dengan pekerjaan mereka gitu. Nah, kalau dibanding dulu dengan sekarang tuh bedanya apa sih Mbak yang Mbak rasain gitu? Kalau zaman dulu kan memang kopi itu identik dengan laki-laki ya. Iya, maskulin banget sih. Bahkan aku sempat dengar barista zaman dulu nih, itu ada petisi perempuan soal kopi. Yang menolak kopi. Iya betul. Bukan menolak kopi sih, menolak 18. apa? Jadi dia protes kepada kedai kopi karena laki-laki ini terlalu banyak menghabiskan waktu di sana. Iya, karena dulu kedai kopi itu tempat untuk berdialektika ya istilahnya ya. Jadi keenakan gitu ya. Nggak pulang-pulang ini si suami saya ini gitu. Sedangkan cewek kan yang terlalu mungkin kurang jadi kurang berperan ya. Terus kalau sekarang nih aku lihat udah banyak kali kaum perempuan yang profesi bukan menggantikan ya seperti laki-laki yang lain, misal apalagi di kopi sebagai roaster, barista, coffee tester, coffee grader, terus bahkan owner kedai kopi mereka tulen yang memiliki karena kecakapannya sendiri, karena kepiawaiannya sudah megang posisi-posisi strategis kayak gitu ya di industri kopinya gitu. Kayaknya mereka bisa tetap bertahan. Iya. Dan kalau dulu emang kayak gimana tuh Mbak? Emang cewek-cewek kalau minum kopi dulu masih cewek kok minum kopi sih, kan kopi pahit. Iya ya karena banyak kayak gitu ini ya kayak apa ya karena cewek ini terlalu banyak batasan ya dulu. Kalau sekarang ini kan lebih terbuka ya pikiran anak-anak orang-orang zaman sekarang udah mulai mau menerima gimana memang perempuan itu juga ada yang lebih hebat dari laki-laki. Kalau dulu kan nggak bisa. Ibaratnya perempuan memimpin itu udah ketakutan luar biasa kalau zaman dulu ya. Tapi sekarang kalau dari dulu kayaknya Mbak Ayu sudah mendobrak itu deh kayaknya. Nggak berlaku buat Mbak Ayu itu. Karena tuntutan sih Mas, karena tuntutan keadaan. Berarti memang harus dipaksa dulu ya buat upgrade gitu ya. Bener, jadi ya memang kita sebagai perempuan yang mau terbatasi karena kita perempuan. Kita harus percaya bahwa kita itu punya kemampuan di luar yang kita tahu loh, kalau kita itu yakini gitu. Katanya saya bisa sejauh ini karena saya berani mendobrak itu yang dulu awalnya pemalu gitu. Terus nggak bisa kerja mungkin ya, caci orang mulu gitu. Tapi ketika kamu kuat dan kamu mampu bertahan terus mau belajar gitu pasti bisa. Berarti itu saran-saran buat teman-teman cewek-cewek nih yang masih minder di luar sana pengen jadi barista kah atau masuk ke dunia kopi, sarannya apa nih Mbak? Lebih baik mereka apa sih yang mereka harus lakukan gitu? Jadi nggak cuma di dunia kopi ya sebenarnya. Kalau misal teman-teman pengen belajar kopi, pengen masuk ke dunia kopi, masuk aja, berani aja gitu. Tapi jangan setengah-setengah kayak kata Multatuli ya. Oke. Gaya Gila, keren banget sih. Omongan kedai kopi banget ini. Omongan kedai kopi doang. Itu kan setengah-setengah itu nggak jadi apa-apa. Dan saya membuktikan banyak hal ketika kamu setengah-setengah tuh. Kayak semisal saya kerja di masa lalu, saya tuh nggak punya skill apapun karena saya itu setengah-setengah. Cari duit setengah-setengah, belajar juga setengah-setengah, ujung-ujungnya saya nggak bisa apa-apa. Belum sampai menguasai udah pindah gitu, iya, maksudnya betul. gitu ya. Bosen pindah, bosen lompat gitu ya. Kalau kamu misal namanya manusia sih memang paling besar godaannya tuh bosan, capek. Kalau kita bisa lawan, kita bisa naik tingkat, kita bisa menguasai. Nah, ketika kita itu bisa totalitas, kita itu bisa menjadi profesional. Dan apalagi kopi itu kan dinamis ya. Jadi ketika kita berhenti belajar, udah gitu. Kita merasa sok jagoan, sok kepinteran. Kopi ini nggak ada habisnya.
setiap hari tuh pasti ada pembaruan. Kalau kita nggak belajar maka ya udah nggak jadi apa-apa. Di situ-situ aja gitu jadi ya. kopong, jadi kurang apa ya, kurang bernas lah. Siap. Gitu. Bernas apaan? Berisi apa ya, berisi nggak kopong gitu. Oke, bernas ya? Iya bernas. Bernas. Kosakata baru. Gitu, jadi pede aja, semangat aja. Siap. Kira-kira yang terakhir nih Mbak, ada closing statement nggak? Quotes boleh. Ketika memilih sesuatu atau ketika kita menentukan pilihan, maka cintailah itu. Karena kalau ketika kita itu nggak memilih untuk mencintai, maka ya udah, ibarat hubungan itu nggak akan pernah bisa diteruskan. Kita harus bisa memilih untuk mencintai lagi. Ketika kita bosan, kita lupa, kita harus ingat untuk mencintainya lagi. Biar itu tuh long last gitu. Biar kita itu semakin berisi, bernas. Siap. Oke deh. Thank you Mbak Ayu. Oke.